kalau boleh tahu, kenapa itu wajahnya rusak? Siapa namanya? Pingsan. Minum, 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 minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Rani Marlina dan tim Gasruk. Pada kesempatan kali ini saya akan menelusuri sebuah bangunan yang terbengkalai, di mana bangunan ini dahulunya adalah sebuah pesantren. Pesantren ini namun sekarang tidak lagi aktif ya, karena konon menurut warga sekitar tempat ini adalah tempat yang sangatlah angker, sehingga jarang sekali orang yang menyinggahi tempat ini karena tempat ini sangatlah angker. Untuk itu kita akan menelusuri langsung ada sosok apa aja yang berada di sini. Tetap kalian saksikan terus sampai selesai videonya, jangan kemana-mana, tetap di Gasruk. Oke sahabat Gasruk, seperti biasa saya ditemani dengan kakak saya Teh Herlin yang akan menunjukkan sosok-sosok yang berada di sini di tempat terbengkalai. Ini dahulunya sebuah pesantren ya. Teh Herlin, mungkin dari pertama datang apakah ada sosok yang menampakkan dirinya? Dari pertama datang ada, ketika saya melihat di atas sana, melihat ke sebelah sana, Ke bawah. ya ke bawah, yang di bawah di sana itu tingginya itu sepinggang, ya sepertinya sosoknya itu saya tidak terlalu jelas ya itu wanita atau pria, cuman tingginya sepinggang, rambutnya segini, hitam, terus di seperti memakai apa ya kalau dulu kayak kemben gitu, tapi pendek. Tapi ada kakinya? Ada biasa. Nah, kalau kan di sini dahulunya adalah sebuah pesantren ya Teh Herlin. Mungkinkah di sini banyaknya sosok dedemit atau kayak kalangan jin santri-santrinya? Enggak sih, kalau untuk jin santri gak ada. Karena memang kan di sini itu bukan sengaja di ini, tapi memang terbengkalai gitu ini tempat, jadi bukan karena ada tragedi atau apa, tidak. Jadi yang menempati saat ini makhluk yang seperti itu ya jin gitu. Kalau jin kan kalau misalnya tidak
bangunan atau tempat jarang dikunjungi oleh manusia, pastinya akan menjadi tempat mereka untuk diam gitu. Dan di sini kebanyakannya yang seperti itu. Yang di sini kebanyakannya sosok seperti kuntilanak, genderuwo atau apa? Macam-macam. Kunti juga ada. Kalau yang saya lihat itu kunti ya kebanyakannya, dan di sini pun ada ya sosok hitam, cuman bukan di dalam bangunannya tapi Di luar. di luar. Kalau untuk di dalam itu tadi saya telusuri ketika Rani menelusuri tempat masuk, saya melihat memang ada sosok wanita di sana gitu. Dan di bangunan yang sebelah sana itu seperti berambut gondrong, terus kayak ada semacam di tangannya itu bulu ya. Bulu berbulu. Ya. Sejenis siluman atau bagaimana? Ya mungkin. Dari penglihatan Teh Herlin, yang banyak sekali sosok penunggu di bangunan sebelah mana? Sebetulnya masing-masing pun ada ya yang menempati. Kalau untuk yang dominan, kalau makhluk yang seperti itu kan mereka itu berpindah-pindah. Kadang kalau untuk bangunan yang tadi kan saya melihat cuman ada satu. Kalau yang di sana itu pun yang ada yang tadi saya bilang yang seperti berbulu gondrong gitu. Dan dia itu memang penghuni di sini ketika bangunan ini sudah tidak terpakai. Tapi kalau misalnya suatu saat bangunan ini direnovasi atau dibangun lagi, mungkin makhluk yang seperti itu pun akan hilang dengan sendirinya, karena mereka pun merasa tidak nyaman jika memang ada penghuni bangsa manusia, dan secara otomatis pasti menjalankan sholat ya, dan berdoa, dan tempat pun dengan berdoa kita akan bersih dari makhluk-makhluk yang jahat seperti itu. Karen kan tadi sudah ditunjukkan ya sosok-sosok yang berada di sini, ada sosok kunti segala macam. Mungkin bisa ditunjukkan lebih tepatnya di mana tempat sosok itu berdiam diri. Mungkin langsung menelusuri ke lokasi ya. Nah, teman-teman, kita memasuki ruangan yang ini dahulunya adalah sebuah kobong ya. Nah, seperti yang kalian lihat, sangatlah terbengkalai. Ini seperti kayak ada bekas pembakaran ya, jendelanya. Nah, ini penampakan dari bangunan yang coba Teh Herlin tunjukkan lebih tepatnya sosok yang di mana tempatnya. Kalau tadi kan jadi bangunan yang di sebelah sini itu, yang tepatnya di ujung sini yang saya terangi itu ada sosok wanita, dan juga barusan saya ketika Rani melaksanakan acara itu saya melihat ternyata ada yang tadi belum saya bicarakan, bahwa di sini pun ada satu makhluk yang wajahnya itu rusak ya. Terus badannya itu memang biasa kecil gitu. Cuman saya tadi itu dia menunjukkannya hanya sebatas wajah ya, melihat ke arah kita. Dan kalau untuk yang di sebelah sana itu ada yang tadi saya bilang ada sosok yang hitam. Maju.
sini ada. Ayo teh. Oh, awas ada paku. Seperti yang teman-teman lihat ya, tempatnya kelihatan sangat angker di sebelah mana. Kalau yang di sebelah sini memang ada sosok yang hitam tadi, dan saya lihat itu dia memang berasal dari pohon yang di sini ya. Sesekali dia itu ke Berpindah. sini, ya berpindah. Dan kalau di sini ya memang cukup banyak, tapi makhluk yang lebih dominan itu ya yang menampakkan itu hanya yang barusan rusak. saya bilang gitu ya. Nah, kalau ada gak di sini sosok yang sering sekali usil ketika warga sesekali melewati tempat ini? Kalau usil di tempat ini tidak ya, tidak usil. Tidak usil. Iya, karena memang di sini kan lebih tepatnya itu dekat dengan jalan, tapi tidak usil. Jadi mereka memang di sini saja, Masing-masing saja. di tempat ini, dan tidak mungkin ya kalau misalnya ada warga yang sempat melihat di pinggir jalan ada sosok makhluk, mungkin karena makhluk di sini yang sedang apes, atau memang warganya sekitar orangnya itu yang sedang apes gitu. Dia tidak sengaja melihat. Nah, dari pertama kali saya datang seperti biasa, namun ketika saya melakukan pembukaan di awal acara, saya merasa kayak ada seperti yang mendekati saya. Mungkin Teh Helin bisa melihat sosok apa yang sedang mendekati saya, atau hanya sugesti saya saja? Yang mendekati tadi ketika itu Pas di ruangan Masjid Terbengkalai. ya biasa sosok yang hitam di sana. Yang hitam. Iya. Memang dia bukan penghuni di Sini. bangunan. Iya, memang asalnya karena bangunan ini terbengkalai, makanya jadi sarang dia. Kalau misalnya bangunan ini ditempati lagi atau direnov lagi, pasti tidak ada gitu. Nah, ketika saya melakukan live streaming masuk ke sini, seperti tadi seperti ada yang melangkah kaki ya di sana nih. Tadi coba terdengar kan? Terdengar ya di sana, di dalam bangunan ini tadi seperti, padahal kan itu bangunan cukup sulit ya untuk kita masuk ke ruangan itu, dan tidak mungkin ada orang di sana. Tadi kan salah satu warga di sini mengatakan, katanya ketika lewat sana tuh ada seorang guru yang tidak sengaja melewati. Katanya dia sering ditemani. Apakah benar ada yang menemani? Ya, yang ditemani itu adalah yang tadi sosok yang wajahnya itu rusak. Ya, dia itu memang sesekali suka ke luar gitu, tapi mungkin ya karena orangnya sedang apes gitu, jadi dia mencoba gitu, tapi tidak terlalu sering dia untuk mengganggu warga, tidak. Jadi lah masing-masing gitu ya. Mungkin di sosok ini banyak sekali gak sosok-sosok yang menyeramkan? Yang saya lihat di sini kan cuma satu, yang wanita ya. Wanita. Jadi yang di sebelah sana sosok wanita yang rusak. Sebetulnya yang rusak itu yang di sana itu yang berbulu. Yang kalau yang rusak itu daerahnya itu ada sekitaran daerah sini sampai sini, dan saya melihat tadi itu dari sini nih. Dia itu hanya menampakkan wajahnya. Ya. Tapi mungkin gak ada sosok yang mau menyampaikan sesuatu kepada kita, atau bersedia untuk kita mediasi, atau bahkan bisa berkomunikasi dengan kita? Ya, mudah-mudahan bisa. Nanti kita coba untuk bermediasi.
Tapi kalau untuk mediasi kan kita tidak untuk bertanya apa-apa, paling cuman mau bertanya apakah suka mengganggu gitu. Dari mana Mm-mm. asalnya gitu. Ya kalau sering itu mereka yang saya lihat itu tidak sering mengganggu warga, tapi memang sesekali ada juga gitu yang mengganggu. Oke sahabat Kasruk, setelah kita menunjukkan sosok-sosok yang berada di sini, kita akan langsung melakukan proses penggambaran salah satu mungkin atau beberapa sosok-sosok yang berada di sini. Untuk itu kita langsung aja ya untuk Ya kita proses penggambaran makhluk yang berada di sini. Oke sahabat Kasruk, sekarang kita sedang mencoba untuk menggambar sosok yang tadi disebutkan oleh Teh Herlin. Sosok itu wajahnya rusak ya. Rusaknya di mana nak? Oke sahabat Kasruk, kita sudah menggambar beberapa sosok ya yang berada di sini. Mungkin bisa jelaskan Teh Herlin? Kalau untuk sosok yang ini perempuan itu dianya itu di kamar yang bangunan tadi kita kunjungi, ya di kamar di dekat jendela yang ini. Mungkin yang tadi nongol gitu ya. Ya dia diam berdiri. Kalau untuk yang ini itu dia di antara semak-semak, cuman seperti Yang tadi melihat rusak gitu. ya, yang rusak itu seperti melihat ya, melihat ke arah kita. Ya jadi terlihatnya sama saya itu hanya sebagian. Kalau untuk yang ini itu dia itu tinggalnya di bangunan yang satunya lagi, yang di sebelah kanan pinggir bangunan yang ada wanita tadi. Kalau yang rusak itu bukan di dalam bangunannya tapi di luar. Ya ketika di semak-semak kan tadi ketika saya ngobrol berbincang dengan Rani, saya melihat ada, makanya tadi telat untuk bilang bahwa ada sosok yang rusak gitu karena dia baru menunjukkannya. Kalau untuk yang wanita memang dari awal juga dia sudah ada, tapi yang wanita sepertinya tidak mengganggu. Dia berada di posisinya itu di dalam dekat jendela. Kalau untuk yang ini itu di bangunan sebelah yang wanita tadi ya. Ini sosoknya berbulu ya? Ya, dia itu berbulu. Badannya biasa seperti manusia, cuman agak lebat gitu, bulunya banyak.
Ini sosoknya menyeramkan nggak kalau misalkan dilihat dari mata batin Teh Helen? Kalau untuk saya tidak terlalu menyeramkan ya, karena ya cuman berbulu saja, dan tampangnya pun ketika tadi saya lihat tidak seberingas yang ini ya. Seperti wajahnya yang beringas. Iya, Padahal ini tidak terlalu menyeramkan. tidak. Biasa Iya. saja. Cuman dia tadi kan ketika kita berbincang gitu, kan ada di sana itu seperti ada yang melangkah kaki, dan mungkin dari sosok yang ini, karena dia posisinya berdiam di sana dekat pohon bambu ya. Dari 3 sosok ini, yang menurut Teh Herlin menyeramkan yang mana? Yang menyeramkan itu yang ini. Tadi saya pas melihatnya pun sedikit kaget ketika saya menjelaskan yang wanita ini. Pas saya melirik ke sebelah kiri, saya itu cukup kaget, dan karena memang dia menunjukkannya seperti Wajahnya yang rusak gitu. Jadi saya sedikit kaget dan baru terlihat gitu. Kalau dari tadi kan ketika saya melihat sekitar tidak terlihat ini, tapi ketika saya mengobrol dengan Rani baru dia menunjukkan gitu. Kan tadi ketika menggambar oleh Kang Hilman seperti ada sosok yang kayak melempar, terus mungkin nggak itu sosok yang salah satu digambar? Kalau yang sosok yang usil, ya cukup usil gitu di daerah sini itu memang yang ini sama yang ini ya. Kalau ini. ya, kalau untuk wanita yang ini dia tidak Pendiam. usil. Ya. Jadi mungkin nggak kalau misalkan kita untuk melakukan mediasi ada sosok yang mau berkomunikasi langsung dengan kita? Kalau untuk saya menjamin apakah bisa berinteraksi, diajak ngobrol, nanti ketika pas mediasi saja kita lihat apakah dia bisa mengasih informasi tentang keadaan di sini. Karena kebetulan di sini kan kita menjelaskan bukan tentang sejarah, jadi kita hanya menelusuri sosok yang berada di sini. Ya mungkin bisa bisa dibicarakan nanti dengan makhluknya, dan bisa ngobrol gitu makhluknya bahwa kegiatan mereka itu di sini apa. Nah, Teh Helen mungkin nggak kalau kita untuk melakukan tanya gitu riwayatnya, apakah dia sosok yang dahulunya manusia dan korinnya bergentayangan, atau mungkin emang dia kodratnya menjadi jin? Ya nanti kita lakukan mediasi dan mudah-mudahan bisa dia berbicara gitu, mengasih info untuk kita. Oke sahabat Kesruk, kita akan langsung melakukan mediasi untuk berinteraksi dengan sosok yang berada di sini. Oke sahabat Kesruk, Teh Herlin sedang mencoba untuk melakukan mediasi menarik sosok jin yang tadi yang digambar ya, yang rusak itu, karena kita penasaran apakah dia emang aslinya jin atau mungkin dahulunya adalah seorang manusia. Assalamualaikum. Sampurasun. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Dari mana? Ini yang tadi yang rusak bukan? Kalau boleh tahu, kenapa itu wajahnya rusak? Namanya boleh tahu? Siapa namanya? Sarmini. Hah? Sarmini. 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 Asalnya dari mana? Dari mana? Asli atau Asli orang Garut sini? Orang mana tuh? Tasik. Tasik. Kenapa jauh-jauh ke sini?
Hmm. Dituang atau gimana? Dibuang. Buang. Jadi dahulunya manusia gitu. Boleh diceritakan kenapa bisa dibuang gitu? Kenapa gak mau? Kita pengen tahu aja gitu. Jadi Gimana dibuangnya karena apa? dulunya gimana? Sampai bisa wajahnya rusak gitu. Berapa lama di sini? Berapa lama di sini? Dibuangnya bagaimana? Karena apa bisa dibunuh? Dibunuh oleh siapa? Karena apa? Perselingkuhan. Selingkuh. Selingkuh. Siapa yang selingkuh? Jadi yang bunuhnya siapa? Pacar? Suami? Orang lain. Suami. Orang lain. Suami. Suami. Kejadiannya udah lama. Lebih dari puluhan tahun. Berapa tahun itu? Lumayan. Dibuang? Kenapa bisa rusak itu wajahnya? Kenapa? Dipukuli. Dipukul. Dipukul sama apa? Sama tangan. Tangan. Terus sampai rusak seperti itu memang Bernanah. pas semasa hidupnya dipukul sampai rusak atau apa baru sudah meninggal gitu rusaknya atau gimana? Ketika dibuang rusaknya atau pas waktu kejadian dipukul? Pas sudah meninggal. Jadi ketika dibuang terseret itu. Sampai di Bengkak. sini Bengkak. 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 Di sini ada teman nggak? Ada. Ada. Bisa berkomunikasi lagi ya dengan selain Sarmini ini. Ada yang mau gak teman untuk berinteraksi dengan kita? Halo? Oh. Gimana? Ini dengan siapa? Nopo? Sampurasun? Ini dengan siapa? Masih dengan yang tadi atau bukan? Bukan, beda lagi. Yang di mana ini? Ini yang di mana? Di depan. Hah? Depan. Di bangunan. Itu di bangunan asalnya memang atau memang tadi ada yang masuk dia di luar cuman ruhnya. Kalau di sana diamnya itu sedang ngapain? Diuk. Gimana? Diuk. Duduk. Tapi mah tengah ganggu. Tengah ganggu. Ngajaga anungkul didinya. Tapi sok aya teu babaturana nu ngaganggu. Teu aya Gak ada yang mengganggu. Teu aya. Jadi masuk di jalan itu tuh. oh, Harus jauh. manehna teh. Jauh anu sok ngaganggu mah di jalan bae ditu. Di dieu mah tara. Di dieu. Udah. Ada yang mau disampaikan enggak? Ada yang mau disampaikan?
Kita bisa resep ayah batur. Iya batur. Hmm. Ada teman di sini. Aneh ramai di situ. Oh kami di sini. Jadi Hmm. merasa ada teman, tidak terganggu. Hmm. Ya sudah Ya tuh, udah. Hmm. pulang dulu. Diam di sini. Ya, sahabat Kasruk, mungkin kita akan langsung mengakhiri saja. Tapi sepertinya sepertinya ada tim kami yang pingsan. Minum. Ini adalah tim kami yang tugasnya ini ya. Mungkin Ini biasanya dia bertugas dari perizinan. Man? Tekunan naon? Tekunan naon? Cai. mungkin Aiman pingsan tadi melihat penampakan nggak? Halo? Hah? Kita akan langsung saja mengakhiri acara ini dikarenakan tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan. Semakin malam dan suasana semakin mencekam, takutnya terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Jadi teman-teman Gasruk, sahabat Gasruk, dimanapun kalian berada, tonton terus video kami sampai selesai, subscribe, like, komen, dan aktifkan ya lonceng notifikasinya. Tetap di Gasruk. Oke sahabat Gasruk, karena kita sudah melakukan penelusuran di tempat ini, tempat yang angker. Siapa tahu dari kalian yang menonton ada rekomendasi tempat yang angker di sekitar Garut. Ya, mungkin kalian bisa komen di bawah channel kami. Terus saksikan ya. Kita sudah pulang.